Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Yang kami hormati dan taati Ketua Dewan Pembina Madrasah Virtual Alkimia Kiai Haji Miftahul Ahyar. Yang kami hormati dan taati Direktur Madrasah Virtual Alkimia Gus Dr. Ahmad Karami MTHI, yang kami hormati dan taati para mudarrisin di Madrasah Virtual Alkimia serta para staf IT yang selalu mensupport kajian Madrasah Virtual Alkimia. Para pemirsa Madrasah Virtual Alkimia yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kali ini kita dapat meneruskan kajian setelah beberapa purnama, bahasanya seperti itu, kita tidak berjumpa, tidak mengkaji. Pada Syawal kali ini kita dapat mengkaji, meneruskan kajian kitab yang kemarin kita kaji, yaitu kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah karya Syekh Umar Abdul Jabbar. Saya sebagai pengampu atau yang membaca kitab karya Syekh Umar Abdul Jabbar, bila mana mumpung masih Syawal, bila mana ada kesalahan dalam tingkah laku saya ucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin karena masih situasi bulan Syawal. Mudah-mudahan di ibadah kita ketika Ramadan kemarin, terutama puasa Ramadan dan zakat fitrah, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan salah satu tabungan kita di akhirat nantinya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan kajian sebelum Ramadan kemarin, kita membahas tentang as-shalah, yaitu kitab shalah. Belum selesai memang. Terus kita masuk pada syurutus sihhatis shalah. Itu syarat-syarat sahnya shalat. Jadi syurutus sihhatis shalah. Bagaimana sholat itu bisa dikategorikan sah? Itu sesuai dengan syarat-syarat yang harus dilakukan bagi seorang musolli, orang yang melakukan sholat. Jadi bagaimana musolli, orang yang melakukan sholat itu bisa, syarat-syaratnya itu apa saja? Karena ini di jilid Al-Juz'ur Rabi', jilid yang keempat, maka ada sedikit tambahan dalil madustur atau mastambatul hukum. Istimbatul hukum. Apa istimbatul hukumnya? Apa yang menjadi dustur, pondasi dari hadis tersebut, pondasi dari hukum tersebut. Marilah sebelum kita mulai kajian pada pertemuan kali ini, kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita baca pada pertemuan kali ini, kita bisa melaksanakannya dan bisa mendapatkan berkah serta manfaat dari apa yang kita kaji. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa khusunillah Auliya Utis'a Mu'assisin Nahdlatul Ulama wa Syekh Umar Abdul Jabbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu sihhatis shalah. Utawi pira-pira syarat sae salat. Taharatul badani utawi swiji aran utawi ya, surutu sihhatis sholati utawi pira-pira syarat sae salat. Taharatul badani iku suci awake. Suci badane minal hadasaini saking hadas loro. Wa taharatul badani lan suci badane wastaubilan kelambine pakaiane wal makani lan panggonan. Minal khabasi saking najis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallam muga-muga maringi rahmat takdim sapa Allahu Allah alaihi yang atase Kanjeng Nabi la yakbalu ora nrimo sapa Allahu Allah salatan ing salat bi ghairi tahurin kelawan tanpa suci kelawan tiada kesucian. Satrul aurati nomor loro niku satrul aurati nutupi aurat liqauli sallallahu alaihi wasallam karena dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shallaita tatkalane salat sapa sira fi saubin ing dalem napa klambi siji wahidin fi saubin wahidin ing dalem klambi wahidin kang siji. Fa ingga namung lamun ono apa saub iku wasian jembar. Fahtahif alhamdulillah. Faltahif mongko gawe nyelendri sapa sira bihi kelawan saub. Ingka namung lamun ono apa saub iku dayyikon iku sempit. Fattazir bihi. Fattazir mongko gawe tepian bihi kelawan saub wa qauli sallallahu alaihi wasallam tahun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layak balu orang nerima sapa Allah salat haidin salate wong haid illa bi imarin angin kelawan khimar niku mukena kudung lah. Ma'rifatu duhulil wakti ngaweruhi manjinge waktu salat fa in jahilahu mongko lamun bodoh mongko lamun ora ngerti sapa wong hu ing duhulil wakti wajib mongko wajib apa al ijtihad niti wat tahari tegese niti liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kelamun tawune Allah subhanahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallamu muga maringi rahmat takdim wallahu Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Sallu pada salat sapa sira as-salata ing salat liwaktiha marang waktune salat. Yang seterusnya niku istiqbalul kiblati kumadhep kiblat. Liqaulihi krana dawuhe Allah taala halim wa luhur sapa Allah. Wawalli wajhaka syatrul masjidil haram dawuhe Allah teng Quran fawalli wajhaka satrul masjidil haram fa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum fawalli mongko
Bawali mongko ngadepo sapa sira wajhaka ing wajah sira berpalinglah wajah ing wajah sira satrul masjidil haram ing ancer-ancere masjidil haram fa suma kuntum lan ing dalem endi-endi ono sapa lan endi-endi nggon kuntum ono sapa sira kabeh kuntum lamun ono sapa sira kabeh bawalu mongko palingno sira kabeh wujuhakum ing wajahi sira kabeh satrahu ing arahe Masjidil Haram wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aida kumta mengkodot kalan ngadep sapa sira ila sholati maring salat apabila kamu mendirikan salat wa asbihi mongko nyempurnaake sapa sira alwudu ing wudu summastaqbilil qiblah summastaqbil nuli ngadep sapa sira alqiblat ing kiblat fakabbir mongko takbir sapa sira nggih. Jadi syarat sahnya sholat. Jadi kita sudah membahas tentang syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu napa mawon? Yang pertama yaitu adalah taharatul badan. Badannya harus bersih. Minal hadisaini dari dua hadas. Wa taharatul badan dan badannya juga suci. Hadas ini dua hadas ini maksudnya apa? Maksudnya yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil. Terus yang selanjutnya itu badannya juga bersih. Badannya bersih. Tadi kalau bersih, taharatul badan minal hadas ini hadas besar dan hadas kecil. Kalau ini badannya secara jasmani bersih. Saubi dan pakaiannya. Makani wal makani dan tempatnya. Minal habasi berdasarkan apa minal khabasi dari najis. Liqauli sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullah sholatal ghaib. Allah tidak menerima sholat orang yang tidak suci, tidak bersuci gitu. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adalah satrul aurah. Menutupi aurat. Bagaimana aurat itu kalau Imam Syafi'i untuk laki-laki baina surra wa rukbah. Bagaimana rijal baina surra wa rukbah antara surah, antara pusar dan rukbah ini bisa ketutupan. Kalau yang perempuan ila wajhi wal kafai. Apa? Epek-epek dua dan wajah kalau yang perempuan. Itu aurat. Kecuali kalau yang perempuan. Sadru aurat sallallahu alaihi wasallam karena dawuhnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza sholaita fi saubin wahid fa in kana wasi'an faltahib bihi wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Jadi jika kamu sholat dengan baju sedang, jika baju itu luas, maksudnya besar, maka pakailah selimut. Buat selimut dan tidak sempit, maka pakailah sarung. Makanya fattazir, pakailah sarung. Dibuat sarung. Makanya bahasa Arabnya sarung itu izar, fattazir, pakailah sarung. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam dan dawuhnya kanjeng Nabi lagi. La yaqbalullahu sholata haidin illa bihimari.
Allah tidak akan menerima sholatnya orang yang haid kecuali dengan. Yang kedua yaitu ma'rifatu dukhulil waqti fa in jahilahu wajabal ijtihadu wa tahrir liqauli sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya bagaimana? Shollu sholata liwaktiha. Jadi mengetahui hukumnya yaitu waktu masuknya sholat. Jika dia tidak mengetahuinya, wajib supaya untuk berijtihad. Berijtihad itu apa? Berupaya mengetahui, bahasanya seperti saja. Kira-kira kapan dia waktunya? Wa tahrirul qauli sallallahu alaihi wasallam, terus tahrir itu meneliti, kira-kira kalau waktunya segini kapan ya? Sallallahu alaihi wasallam, shollu sholat dari waktu ya, sholatlah kalian pada waktu. Itu yang kedua. Yang keempat yaitu istiqbal kiblah liqaulihi ta'ala. Yang keempat yaitu menghadap arah kiblat. Apa dalilnya? Yaitu karena dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghadap kiblat. Karena dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, fawalli wajhaka satrul masjidil haram fa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Jadi palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arah. Jadi arah Masjidil Haram. Kalau di Indonesia mungkin menghadap barat kiblatnya. Tapi kalau di daerah yang lain itu bisa menghadap timur, menghadap selatan, menghadap utara dan sebagainya. Karena apa? Yang dihadap adalah Masjidil Haram. Itu tahu. Kalau yang pucuk ketemu pucuk, ngadepi terserah. Jadi di bundar Masjidil Haram seumpama di sini, dia di sini, maka dia dikasih kebebasan untuk menghadap mana? Karena apa? Sudah ujung ketemu ujung bumi ketemu ujung bumi, maka dia dikasih kebebasan menghadap manapun. Itu kalau nggak salah, Allahumma yarham Yai Maimun pernah bilang kalau itu adalah di Amerika. Di Amerika. Wa qauli sallallahu alaihi wasallam wa idza qumta ila shalat wa asbighil wudu' sumastaqbil qiblah fakabbir. Nah, ini dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian sholat, maka sempurnakanlah wudunya. Wa asbigh wudu' sumastaqbil qiblah, kemudian menghadap kiblat fakabbir, lalu takbir. Jadi seperti itu. Nggih. Mungkin itu saja yang bisa kami kasihkan pada pertemuan kali ini. Ngapunten, karena ini mendadak, ini saya diminta untuk hadir di suatu acara. Mohon maaf, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa mengulas lagi tentang arkanus sholat. Mana rukun-rukun sholat. Setelah kita mengetahui cara sahnya sholat, kita arkanus sholat. Oke, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.